Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Ahmad, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pidato bersama menjaga udara bersih untuk masa depan sehat. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pencegahan polusi udara. Teman-teman sekalian, udara merupakan salah satu kebutuhan paling penting bagi kehidupan manusia. Setiap hari kita bernafas tanpa henti. Namun, pernahkah kita berpikir apakah udara yang kita hirup benar-benar bersih? Saat ini, polusi udara menjadi salah satu masalah di lingkungan yang semakin serius. Asap kendaraan, pembakaran sampah, asap pabrik, hingga kebakaran hutan menjadi penyebab utama tercemarnya udara. Polusi udara tidak hanya membuat lingkungan menjadi kotor, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Banyak orang mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, asma, sesak nafas, hingga penyakit paru-paru akibat udara yang kotor. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Selain itu, polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang membuat cuaca semakin tidak menentu. Teman-teman yang saya banggakan, seringkali kita menganggap masalah polusi udara hanyalah tanggung jawab pemerintah. Padahal menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Hal kecil yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya bisa membantu mengurangi polusi udara. Contohnya, kita bisa mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk jarak dekat, seperti kayak kita bisa jalan kaki begitu. Jika memungkinkan kita untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda saja. Selain lebih sehat, cara ini juga dapat mengurangi asap kendaraan yang menjadi penyebab utama polusi udara di kota-kota. Selain itu, kita juga menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Banyak orang menganggap membakar sampah adalah cara paling mudah untuk membersihkan lingkungan. Padahal asap dari pembakaran sampah menjadi paling berbahaya bagi kesehatan dan mencemari udara. Sebaiknya sampah dipilah dan dibuang pada tempat yang benar agar dapat didaur ulang. Menanam pohon juga menjadi salah satu cara sederhana untuk mencegah polusi udara. Pohon dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin bersih udara di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga tanaman dan tidak menebang pohon sembarangan. Teman-teman sekalian, sebagai pelajar, kita juga dapat memberikan contoh yang baik di lingkungan kampus maupun rumah. Misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengajak teman dan keluarga untuk serta mengajak teman dan keluarga untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Walaupun terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama akan memiliki dampak yang sangat besar. Saat ini teknologi semakin berkembang.
Namun, perkembangan tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai kemajuan zaman justru membuat udara semakin tercemar. Kita harus menjadi generasi yang peduli lingkungan dan mampu menjaga bumi agar tetap sehat untuk masa depan. Bayangkan jika suatu hari udara bersih semakin sulit didapatkan. Kita mungkin harus memakai masker setiap saat, sulit bernafas dengan nyaman, dan lebih mudah terserang penyakit. Tentu kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Karena itu, mulai sekarang mari kita ubah kebiasaan buruk dan yang dapat menyebabkan polusi udara. Teman-teman yang saya hormati, menjaga udara tetap bersih bukanlah hal yang sulit jika kita memiliki kesadaran dan kemauan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jika setiap orang mau peduli terhadap lingkungan, maka udara yang bersih dan sehat dapat kita rasakan bersama. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah polusi udara demi kesehatan kita, keluarga kita, dan generasi yang akan datang. Jangan menunggu orang lain untuk bergerak, tetapi mulailah dari diri sendiri. Sekian pidato yang saya sampaikan. Apabila ada kata dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.